Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 7, selamat berjumpa lagi. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi yaitu tentang pendidikan Pancasila Kewarganegaraan semester 1. Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi yang sehat dan tetap jaga kesehatan, patuhi peraturan pemerintah, rajin cuci tangan, dan selalu memakai masker. Untuk materi di semester 1 ini terdiri dari 3 bab, yaitu ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, untuk itu kita akan mempelajari terlebih dahulu bab 1. Di mana dalam bab 1 ini, yaitu tentang proses perumusan dan penetapan dasar negara. Jadi bagaimana dasar negara ini ditetapkan di negara kita. Nah, perhatikan gambar di atas, yaitu keakraban di antara mereka menunjukkan adanya nilai persatuan pada sila ketiga, yaitu Pancasila. Bagaimana proses perumusan dan penetapan dasar negara? Tentu dasar negara itu ditetapkan karena rasa kecintaan kita, rasa keakraban yang terdapat di dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Jadi tanpa adanya persatuan ataupun yang lain, maka tidak akan terwujud yang namanya persatuan, ya. Di mana tujuan pembelajaran ini yaitu setelah mengidentifikasi gambar-gambar tokoh, seperti kalian ketahui bahwa ada 3 tokoh yang ikut serta dalam pembentukan dasar negara, di antaranya yaitu Mr. Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, melalui kegiatan diskusi tentang rancangan dasar negara peserta didik itu diharapkan mampu menyampaikan pendapat tentang rancangan dasar negara yang dikemukakan oleh para tokoh nasional dengan cermat. Setelah itu, kita akan membaca teks tentang proses penetapan dasar negara. Berarti nanti di sini diharapkan peserta didik mampu menyampaikan alur latar belakang penetapan dasar negara dengan baik. Yang keempat, yaitu melalui kegiatan diskusi tentang nilai-nilai Pancasila, peserta didik mampu mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, jadi kehidupan Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan yang nyata, secara baik dan benar, secara konsekuen, dalam butir demi butir Pancasila, ya, atau sila-sila Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Bagaimana ketuhanannya, bagaimana kemanusiaannya, bagaimana persatuannya, kerakyatan, dan keadilannya itu harus dilaksanakan dalam kehidupan yang nyata. Nah, setelah mempelajari sikap para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara, peserta didik yaitu mampu membiasakan sikap tanggung jawab. Jadi kita diharapkan setelah mempelajari materi PKN ini, terutama tentang rumusan dasar Pancasila ini, maka kita diharapkan memiliki rasa tanggung jawab, komitmen. Jadi kita memiliki rasa kenegaraan yang tinggi, pantang menyerah, patriotisme, dan juga nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari dengan sungguh-sungguh. Jadi cinta terhadap bangsa dan negara ini akan menjadi lebih tinggi. Nah, sekarang dalam bab pertama ini kita akan mempelajari yaitu tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara, juga proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, juga meneladan semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini melalui sidang BPUPKI. Nah, BPUPKI itu Badan Persiapan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ya. Di antara yang diketuai yaitu oleh Rajiman Bedjodiningrat dengan wakil ketua yaitu Ingi Cibangase Yosio dan
Raden Suroso. Ini Ichibangase, ini berasal dari Jepang ya. Nah, sidang pertama BPUPKI itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Di antaranya yaitu membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia meskipun belum mencapai kesepakatan. Nah, pada tanggal 29 Mei tahun 1945, ini Mr. Muhammad Yamin mengeluarkan gagasan yaitu tentang dasar negara. Ya. Nah, yang dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin diantaranya yang pertama, pri kebangsaan. Yang kedua, pri kemanusiaan. Yang ketiga, pri ketuhanan. Yang keempat, pri kerakyatan dan kesejahteraan. Kalau kalian ketahui, urutan yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin itu merupakan himbauan yang sangat dalam bagi masyarakat Indonesia seperti yang pernah digagaskan dalam Sumpah Pemuda, yaitu walaupun terdiri dari 3 ikrar yang disampaikan oleh para pemuda, tetapi membuat semangat juang bangsa kita semakin hebat, semakin maju dan lain sebagainya. Ini yang digagas oleh Mr. Muhammad Yamin pun hampir sama, yaitu saat kita merumuskan dasar negara, kita belum menjadi negara yang merdeka. Maka harapan dari Mr. Muhammad Yamin yaitu mari kita bentuk suatu bangsa terlebih dahulu. Bangsa yang berperi kemanusiaan maksudnya yaitu ketika kita dijajah oleh negara lain, itu tentu saja kita mengalami penderitaan di mana rasa-rasa kemanusiaan itu sama sekali tidak ada. Dan jangan lupakan bahwa kita harus selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa demi kesejahteraan rakyat, demi kerakyatan yang ada di dalam kehidupan yang nyata. Itu gagasan Mr. Muhammad Yamin. Kemudian pada tanggal 31 Mei tahun 1945 yaitu disampaikan juga oleh Dr. Supomo. Dr. Supomo yaitu mengemukakan persatuan. Mari kita bersatu terlebih dahulu dengan rasa kekeluargaan. Jangan memandang suku, adat, ataupun yang lain, tetapi kita harus mampu menciptakan rasa kekeluargaan demi persatuan yang akan kita capai, yaitu kata merdeka dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, mufakat dan demokrasi. Segala sesuatu ini akan kita musyawarahkan demi terlaksananya demokrasi. Juga rasa musyawarah ini yang menjadi nanti segala sesuatu itu kan berlaku secara adil. Adil yaitu keadilan sosial untuk seluruh masyarakat yang ada, tidak ada yang namanya sikap diskriminasi. Ya, atau yaitu hanya untuk kepentingan individu ataupun yang lain, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, selain Dr. Supomo, ada lagi yaitu pada tanggal 1 Juni tahun 1945, yaitu oleh Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno ini sebelum menciptakan gagasannya yang kemudian gagasan dasar negara yang disampaikan Insinyur Soekarno ini dikatakan sebagai hari lahirnya Pancasila, dan sampai sekarang setiap tanggal 1 Juni itu selalu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Kenapa demikian? Karena Pancasila itu, nama Pancasila itu muncul yaitu pada tanggal 1 Juni. Tepatnya yaitu 1 Juni tahun 1945. Insinyur Soekarno menyampaikan yaitu kebangsaan Indonesia. Kita harus menjadi bangsa terlebih dahulu yaitu bangsa Indonesia. Tidak ada bangsa-bangsa lain yang ada di negara kita kecuali bangsa Indonesia. Selain itu ada lagi yaitu internasionalisme dan pri kemanusiaan. Jadi kita harus bekerja sama dengan dunia luar, tetapi yang memiliki rasa kemanusiaan. Tidak ada penjajahan, tidak ada penekanan, dan lain sebagainya.
Kemudian mufakat dan demokrasi. Jadi segala sesuatu itu harus dimusyawarahkan untuk terciptanya demokrasi yang baik. Juga adanya kesejahteraan sosial. Jadi kita harus sejahtera. Dan tentu saja yang berketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini adalah materi untuk kelas 7 pada pertemuan kali ini. Nah, untuk itu silahkan kalian buatlah ringkasan yang nanti ringkasan itu dapat kalian manfaatkan sebagai bahan ataupun bahan belajar yang nantinya ketika ada ulangan atau pertanyaan dari Ibu, kalian akan bisa menjawab dengan baik. Dan ingat, tetap jaga kesehatan, patuhi peraturan pemerintah, dan kita berdoa mudah-mudahan COVID ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dan Ibu sangat berharap sekali bahwa kita suatu saat nanti dalam waktu dekat ini bisa bertemu dengan kalian semua dan kita dapat saling bertatap muka dan berkenalan secara langsung agar pembelajaran pun akan berjalan secara indah. Itu saja yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini, dan apabila ada kesalahan Ibu di hari ini, Ibu mohon maaf. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.